Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivani Putri Erlin, mahasiswi dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Ibu Malta Nalisa SOS Home selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek Minangkabauan, yang mana terdiri dari sejarah, adat, budaya, sistem kekerabatan, serta sistem pemerintahan yang ada di Minangkabau. Baiklah, yang pertama yaitu sejarah Minangkabau. Pusat pemerintahan Minangkabau berada di Pagaruyung. Aditya Warman merupakan raja yang memberi sumbangsi untuk Minangkabau. Minangkabau merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Awal mulanya desa ini merupakan tanah yang lapang, tetapi dengan adanya isu bahwa kerajaan Pagaruyung akan diserang oleh kerajaan Majapahit, maka terjadilah peristiwa adu kerbau atas usulan dari kedua belah pihak. Kerbau mewakili peperangan antara kedua kerajaan tersebut, dan akhirnya Kerbau dan Minang memenangkan perkelahian tersebut, dan dari sanalah muncul kata Minangkabau. Bukti arkeolog mengatakan bahwa daerah kawasan Minangkabau yaitu 50 kota daerah pertama kali yang dihuni oleh nenek moyang orang Minang. Yang kedua yaitu adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah hukum adat atau peraturan dan undang-undang yang berlaku di dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Semua peraturan, hukum, dan perundang-undangan disebut dengan adat, yang mana merupakan landasan bagi kekuasaan para raja atau penghulu. Landasan peraturan berasal dari tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun, serta syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri. Aturan adat berlandaskan pada 3 ketetapan utama adat Minangkabau. 2 ketetapan ditetapkan oleh Datuk Perpatianan Sebatang dan 1 lagi ditetapkan oleh Datuk Katumenggungan. Di antaranya yaitu yang pertama ulayat adat milik bersama, yang kedua penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu, dan yang ketiga Islam agama masyarakat adat Minangkabau. Yang pertama, ulayat adat milik bersama, artinya tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditetapkan nenek mama sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua, penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu. Kaum perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan pemegang ulayat adat tersebut dikenal dengan istilah Gundo Kando. Nah, dari ketiga ketetapan tersebut dikenal dengan Tali Tigo Sapilin adat Minangkabau, yang mengikat masyarakat sebagai satu kesatuan masyarakat Minangkabau. Selanjutnya yaitu budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau awal mulanya bercorak budaya animisme dan Hindu-Buddha. Semenjak kedatangan reformis dari Timur Tengah pada akhir abad ke-18, adat dan budaya Minangkabau yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam dihapuskan. Contohnya saja, budaya mengadu kerbau, menyambung ayam, berjudi, serta minum tua diharamkan pada pesta-pesta adat masyarakat Minang. Semenjak reformasi budaya pada pertengahan abad ke-19, pola pendidikan dan pengembangan manusia di Minangkabau berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga setiap kampung atau jorong-jorong di Minangkabau memiliki masjid selain surau yang ada di lingkungannya. Pemuda juga diwajibkan tidur di surau. Selain mengaji, mereka juga belajar ilmu bela diri dan pencaksilat. Selanjutnya, sistem kekerabatan di Minangkabau. Sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Minangkabau oleh para ahli hukum disimpulkan bahwa sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu atau wanita. Anak akan mengambil suku ibunya, begitu juga penerus harta warisan yang turun-temurun menurut garis ibu. Harta pusaka juga jatuh kepada anak perempuan
Minangkabau. Nama sistem kekerabatan tersebut di Minangkabau yaitu sistem matrilineal. Akhir yaitu pemerintahan di Minangkabau. Pemerintahan Minangkabau menganut sistem pemerintahan kerajaan. Tetapi semenjak dahulu, suku Minang telah menganut sebuah sistem pemerintahan yang unik yang dikenal dengan sistem pemerintahan nagari. Sistem pemerintahan nagari adalah sebuah sistem pemerintahan yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal-usul nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan nagari dapat diartikan sebagai himpunan dari segala pemerintahan nagari dengan bagian-bagian pemerintahan yang tergabung di dalamnya. Sistem pemerintahan memiliki lembaga yang disebut dengan Tigo Tungku Sejarangan Tali Tigo Satulin. Oke, sekian sedikit penjelasan tentang aspek keminangkabauan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.